Allah. Ya kan alhamdulillah ya kan saya. Alhamdulillahilladzi iman roja ilahi wa ta'ala sallallahu ala khairi qadrihi sayyidina Muhammadin khairi wasilatin wa zakhiratin wa maqbulatin wa ma'ad sadaqallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimah dari setiap zaman membuka pengajian. Mukaddimahnya kayak gitu. Ini mukaddimah dari setiap zaman membuka pengajian. Dan ini waktu kami belajar ada mu'alim syukur tahun 74. Pastisin baca mukaddimah inilah. Mu'alim syukur ini orang harus di Mekah di tahun. Jadi arti dari mukaddimah inilah alhamdulillahilladzi waffaqa liman raja ilaihi wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin khairi wasilatin wa zakhiratin wa khalisatin wa maqbulatin yaumal ma'ad. Artinya segala puji bagi Allah, Allah yang memberikan taufik bagi orang yang kembali kepadanya. Hanya waktu kembali, aku minta hidup dia sudah 75 umurnya. Jadi yang kembali yang pertama hati, yang kedua keyakinan, dua perasaan. Itu kita bicarakan kenalah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi. Semoga Allah menimpakan rahmat kepada sebaik-baik makhluknya. Siapa? Yaitu penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk Allah di bumi. Jadi jar arwah mu'alim syukur khairi wasilatin, Nabi kita Muhammad sebaik-baik wasilah. Jadi kadang-kadang lebih baik dari wasilah daripada pelonan. Yang lebih baik dari Nabi itu tidak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan bohong orang itu. Dan hadis juga ada mengatakan hadis Sayyidina Muhammadannya adalah. Jadi ada hadis namanya katakan. Ada juga Al-Quran yang menyatakan wabtahu ilahil sila. Jadi kekuatan dalil untuk dijadikan keyakinan untuk mencapai keberuntungan itu tetap benar udah. Di luar dari ini jangan mu'alif syukur udah kada tahu. Itu istilah bahasa beliau lah. Dan sadar orang Belatan sudah ini. Ini hanya ini tidak kewalahan tapi guru-guru besar ini di sini tadi. Aku kada tahu. Karena melihatnya ini pas sudah andakannya di Jalan Jati Bangkalaya. Apa Jakarta atau orang Indonesia? Masa bodoh aja kok orang kayak kuliah tangannya ini sebagai kayak itu berani aja biar aja bagiannya bertempur aku selamat untuk. Tapi ini alhamdulillah dibukakan Tuhan lah semuanya tuh Islam. Jadi Nabi kita Muhammad selalu sebaik-baik wasilah, sebaik-baik perantaraan. Pertama-tama untuk mendapatkan tarekat dan rahmat, sebaik-baik wasilah agar kembali kita nih sampai ke hadirat Tuhan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Ini yang dimaksud sebaik-baik wasilah. Wajah khiratin yang membuat diri kita terdaftar di hadirat Tuhan. Yang terdaftar pada ketika pada masa dia orang Muhammad Hasim langsung ke surga. Ini lambat banget panas pada masa ini panas benar ini nanti siapa tadi orang lah menatahan kita di sana kan orang-orang. Maka dengan jalan wasilah
Diri kita terdaftar, cepat dipanggil, lepas daripada hara di padang pasar. Di sana di padang hara juga, karena panas matahari berapa jangka dari kepala. Ada nanti palu hendak sampai ke hidung, mereka ada kabinet lagi kan. Ada juga nanti halau, nah, kayak kambing dihalau, ada lepas sana, ada kawan lagi, ada daerah lagi. Nah, bagi orang yang berwasilah lawan Nabi terdaftar dipanggil cepat kena kita ke surga. Itu namanya jahirah. Wa khalisatin, orang yang berwasilah dirinya khalis, setelah khalis bersih dalam pandangan Tuhan, ada dihisap. Bersih itu kan dihisap. Kalau nang banyak bawaan, jadi malaikat bertahan di sini nanti timbang nuna lapak menunggu timbangan itu kan. Ngalanya khalisah itu. Kita ini sekira merdeka, kembali ini merdeka. Kalau ada halangan dan rintangan itu kan itu kan. Itu ngaranya wa khalisatin, wa makbulatin, kalau makbul. Nah, pertama amal kita diterima. Makbulnya kedua, kita kembali kena menghadap Tuhan sampai lawan diterima. Ini dari mukadimah Syekh Salman Al-Madani. Yaumul maaf, ada hari pembalasan. Ini baru dibalas Tuhan lagi nang sembahyang hidup pakai itu juga. Itu membaca selawat 1000 kali nak pakai itu juga hidup. Belum sampai yaumul maaf, hari pembalasan. Karena sudah kok yang telah kok lah habis umur. Kan kembali roh, nah di situ mulai kita melihat pembalasan Tuhan, lalu kita di situ kita melihatnya. Karena kita akan dilihatkan oleh Tuhan. Nah, yang mana yang dilihatkan oleh Tuhan? Contohnya seperti Syekh Ahmad-Dhani dilihatkan oleh Tuhan. Jadi kesahakan dan generasi kita ke belakangan ini supaya kita tahu, supaya kita selamat. Ini kan ngadanya dakwah nih. Nah, habis sudah. Jadi ini mukadimah dari setiap zaman memberikan pengajian. Kalau Ar-Rahman Sumpun lah al-busnal bil hayati dunia, itu ayatnya lah. Itu Sumpun ada kok barang aja siapa. Karena kan dia sanggup buat jadi bola partai, sanggup kok bola partai seorang sanggup. Terpaksa empat yang berhari aja ya. Ada sanggup apa bola partai sendiri lah. Ini kan 4 juga lo nasai masai dulu. Di pada hari yang berbahagia ini lah, alhamdulillah kita berkumpul di sini dengan tujuan berapa saja. Dan ini bukan main, bukan kita di sini aja, di mana-mana nih aku. Setiap kemana orang ambil ini. Nah, di karangan kiai sudah juga pada perhitungan lagi. Anak tifalak itu pembunuh sekumpul. Bebeat anakku di mana anak di sekumpul di acara. Berkat desa anak daripada perburuan kunci itu anak tifalak. Habis itu pulang cucu gua siap caranya Abdal kesini nah. Karena abahnya berencana anak kemari pas meninggal bekas pun dilanjutkan oleh anak kemari berpesawat kemari. Aku tidak tahu beberapa kiai sini sampai aku tertipu. Kita tipu jangan ada tertipu duit datang melepes-lepes kan. Suruh masuk nah. Kopiahnya anak di atas tas. Aku nih orang ngobrol, macam-macam ngobrol. Tahu dikira orang yang biasa ya Allah. Malam itu dia kesal. Memangnya pertanyaannya hebat Pak. Aku juga nih alim kan, pernah ayat-ayat juga kan. Si Mahmud Tasir ini paham di ayat bila orang baca ngerti artinya jadinya mana menjelaskan. Pagi hari duduk situ nah, suruh anak
perkarakan aku ngasih cahaya itu larang nyaman orang jauh-jauh Jakarta makanan nelponnya ke Jakarta siapa yang mau beli kitab karangan nyambat aku nih saya di tempat beliau udah lagi berkah saya pakai itu kiai tertipu aku cekung kiai saya sampai 67 dinar kita malah bayarnya macam begitu orang kiai kan ke Jakarta ya Allah sudah anak untuk bawa cukup kemana kita bawa kayak medisi beli pesawat barang yang ditinggalkan melalui ekspedisi tidak ada lagi yang ada di belakang itu walinya kiai kalau benar cukup itu aku tapi kan aku ini mantap dulu orangnya lah jadi kalah juga kan ini kalinya ada kalah juga ini bisa makanya kalah bah di era yang kan orang mana alhamdulillah berkat jalan Muhammad terserang berkat jalan Nur bacaannya kan di jalan sini ada payung sudah ketahui mis banyak yang guru ada aturannya tambah dulu ada payung ngaran Nabi kita Muhammad sebaik-baik wasilah kita Nabi kita mulia dari sejak belum lahir ke dunia sampai beliau menghadap Tuhan ini keyakinan kita Nabi sudahlah kita pada hari ini baiat dan ijazah ini sini baca ini lain amalan ini harusnya sanad kita baca dulu supaya jelas sanadul baiat dan ijazah sanad baiat dan ijazah jadi kalau ilmu ada punya sanad ada guru dan guru ke guru yang untuk kurang manfaatnya jadi kalau ada bisi sanad berguru gitu nah insya Allah waktu akhirat kan ada manfaatnya kita hikmahnya setelah kita masuk ke kubur ada hikmahnya mengkarenakan ini pinandu kena sampai kena malaikat nang bertugas menghisap pinandu dua sudah jalan pelajaran ya kota waktu hendak menjalani isyarat Allah si mutasi lalu aja jangan bekerja kan nyaman nih kan ada apa nih makanya aku nih bicara ke sini terus ulang balik kalau sudah mantap ilmunya insya Allah ini banyak waktunya sudah lah habis sudah akatul bai'at wal ijazata min ilmil haqiqati min syekh Al-Hajj Abu Syukur Tengok-Tiram Banjar Masjid bahwa an syaihi Muhammad Amin di Mekah bahwa an syaihi Syekh Hussein an Syekh Idris bin Umar bin Idris Al-Habsyi an Amni Muhammad bin Idris Al-Habsyi anil Allama Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Salih As-Su'adi Al-Ansari Al-Madani anil Alibillah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani Asy-Syahid Bisaman Al-Madani radhiyallahu anhu nafa'ana wa razaqana ma'abadahu semoga memberikan manfaat bagi kita dan semoga Allah berikan rezeki kita mencintai mereka wa hasalna fi jumlatihim semoga kita dihalal di golongan mereka minggu syarifati ajab oleh isyab tidak dididik dalam ajab dan isyab jadi ilmu ini yang membuat keadaan diajab lawan keadaan di amin ya rabbal alamin ini sanadnya ngaruhnya selesai sudah beli sanad kemudian nakain di sini syarat-syarat baiat syurutul baiat wal ijazah syarat-syarat baiat dan ijazah dia bincang-bincang nyata ya aku ternyata ini cuma ini asalnya kada berubah sebenarnya ini udah tahu ya kalau menindakkan akal karena beliau membalik ini itu ada sama kayak Al-Quran karena Al-Quran salah urutannya memang salah
Karena ayat yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi itu harus pertama. Ayat yang terakhir turun al yauma akmaltu lakum dinakum. Makanya yang pertama sudah pasti ribut orang Indonesia pintar-pintar hendak mengubah. Ini sudah para sahabat memutuskan itu dapat tulis ada menyusun nama ayat pertama ada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Oleh karena itu Sayyidina Utsman digelar Dzulnurain, mempunyai dua nur. Nur pertama nur Al-Quran, beliau yang memerintahkan mengumpulkan Al-Quran yang tertulis di kulit-kulit kayu, di kulit unta yang mana di sini. Nah, kedua beliau punya istri Sidin, anak Nabi. Jadi dua cahaya kali itu, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Tetap ada diganggu sampai sekarang tetap PPH. Yang terakhir surah itu kalau Allah juga itu benar salah kan. Dan sadar ya orang. Cuma tetap kita karena berdasarkan hadis Nabi ashabikan nuju. Jak tadi itu pegangan ulama. Sahabat-sahabat itu jadi bisa seperti bintang. Apabila kamu berpegang, kamu mendapat petunjuk. Sudah sana sahih hadis. Habis sudahlah. Syarat baiat dan ijazah pertama al-intisal ala awanillah wa jinad ala nawahi. Menjunjung perintah Allah pada awal sembahyang. Walaupun sembahyang 5 waktu. Kalau ada puasa sekaligus puasa wajib kerja umpamanya. Caranya itu yang kedua wal amal ba'dal mubayyah dhahiran wa batin, mengamalkannya setelah baiat. Cara mengamalkannya yakini rasakan bahwa diri Muhammad itu aja kadang-kadang ada itu kenalan bicaranya kadang dibaca. Ini masalah hakikat, masalah keyakinan dan masalah perasaan. Kalau sudah masalah salah silakan baca pun apapun yang dibaca itu ada ayatnya kan. Nah, sudah. Ketika al-ikhfa libairah menyembunyikan, jangan datang. Muhammad buat orang mana lagi? Halo timbul fitnah itu dilarang. Tapi kalau kita di rumah di majlis silakan berbicara walaupun rahasia, karena di sini ada yang perlu dipahami. Mungkin dibuka. Aku ini buka taruh di sini kan. Habis akhirnya ribut, mana-mana datang karena aku buka, orang kepengen rahasia itu mulai apa, amalan yang bagus kayak apa, kan itu kan cari orang. Akhirnya ada duanya, mana aku ya, bedanya menuntut aku, tuntut pencemaran nama baik semeniar. Aku sekarang berbalik aku, bagian jamaah bayar supaya biar lancar dulu kayak, ya ini baliknya. Karena kalau ada bicarakan siapa lagi yang bicarakan tadi. Tapi alhamdulillah ada halangan, tetap lancar di Banjar di mana kalau misalnya itu. Karena aku kadang lihat anaknya presiden kan, tidak buru-buru kena ya kalau bercari kadang juga. Kadang dia cari dia gimana kan nih baik itu ambil. Mungkin kita lah. Ini kadang dibayarin nah, siapa ya orang. Di balik ambil itu sistem kota kayak karena dia langsung jangan lihat itunya mempasang orang mudahan orang mengamalkan kan itu aja sih. Jadi orang batinnya lagi makanya misalkan kan catat ada aku itu ini nah adalah misalkan catat habis sudahlah. Yang keempat syaratnya at-tawassul lillail barakat wassalama berhadiah walaupun ada kepada masa itu guru-guru. Jadi biar almarhum muallim cukup mengucapkan al-fatihah
Allah dari masakina ilah hadrati masyaikina. Tuhan tahu aja ngarang guru kita, guru majarnya gini dah. Ada perlu lagi itu ini kan itu ini. Anak buahnya dibawa kemari bisa. Aku waktu di pesantren dan gagah lagi memasak matakoan, bilang anak di situ aja. Wah ini kayak pas itu mingguan lagi mangga di jalan, kembali lagi di situ. Terus ada akan ngomong lain aja kan enggak lagi mangga. Kok pas itu mangga bisa mati di jalan. Dia ambil anak-anak ada pulang lagi gila siapa nih? Sekalinya dia acak-acaknya dia ada keluar kembali rokok. Abang 3 kali misal habis kuduk lagi sampai 3 bilah itu habis taruhannya jinnya kali. Kisah keluar dengan bawa mamanya 42, misalkan laki-laki 42. Kisahnya bila Bama sampai jam 1 Bama kejikiran. Lawan sebelum menyebutkan Bapak datu-datu di mana kan di mana harusnya datu-datu bilang panjang bener sih hampir 25 kali lebih Fatihahnya. La hadrati kadangnya kayak itu. Cukup bila hadrati masa ini tuh buat beratan. Makanya kan orang lagi. Mulai orang kalau masa ini la hadrati jadi orang kau tuh beli ke rumah. Kada percayalah. Ini mesti tahu jadi kesakannya di situ dulu. Coba lah di baranda modana nih nomornya. Dalam bordan kafabil ilmihi mukjizatan, cukup ilmu sebagai mukjizat. Apa sih arti mukjizat yang bisa merubah? Misalnya di Lauh Mahfuz kita taruh orang yang celaka bisa menjadi orang beruntung, hidup saling ngalian laksudi. Jangan cara ini, nah insya Allah musafah nggak ada usaha. Ini yang dikatakan mukjizat, bisa merubah kita langsung bisa lancar kayak apa. Mukjizatnya di atas daripada karamat. Biasanya ilmu apa pula? Kalau menurut ilmu gaji ilmu hakikat, yang kedua ilmu apa? Coba lihat sejarah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi ujian Nabi kita di depan para sahabat, lamma tarafa Adamu al-khati'ata faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma rubitu bi fabihi tawassala Sayyidina Adamu bi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla wujudi jasadi. Jadi Nabi bersabda di depan para sahabat. Jadi ujian Nabi artinya Nabi Adam bersalah, beristighfar Nabi Adam, meminta ampun Nabi Adam. Riwayatnya Salih 170 tahun meminta ampun beristighfar. 170 beristighfar meminta ampun karena beliau bersalah. Namun pintu tobatnya tertutup, pintu keredaan tertutup, pintu rahmat tertutup, pintu hadarat tertutup. 4 pintu ini simian tertutup. Akhir Nabi Adam memohon hidayah kalau Tuhan minta petunjuk. Anak bertakon ke Siti Hawa ini kena coba apa juga orang hanya hidup di dunia ya Allah. Allah berikan hidayah. Allah berikan petunjuk. Yang kita lihat apa bentuk hidayahnya. Jadi dan malam syukur Abdul Arwah nih bentuk hidayahnya. Nah, ini yang diutus oleh Tuhan sebagai petunjuk.
Lihat di hadis Nabi. Jadi ujar Nabi, anak Abul Arwah wa Adamu jadi ujar Nabi dalam hadis anak Abul Arwah wa Adamu Abul Basar. Orang bagi hafal hadis kan. Wah ini guru kada bicarakan ini lagi. Akhirnya sifat akan diterima oleh Tuhan. Iya kan? Ini suatu yang dicontohkan oleh Tuhan melalui Nabi Adam. Nabi yang menciptakan kepada para sahabat. Apa artinya anak Abul Arwah? Aku jan Nabi Bapak segala ruh. Wa Adamu Abul Basar dan Nabi Adam Bapak segala batang tubuh. Ini anak ini nah. Ini memang arti saya atau aku masuk kota. Nah sekarang masuk kota. Anak. Ini anaknya aku atau saya artinya siapa yang dimaksud? Aku di sini Muhammad nah. Nabi kan yang diutus nih sebagai petunjuk kepada Nabi Adam Abul Arwah. Nah, ketemu gimana? Nah, itu kan Arwah. Mau mana? Pan. Nah, lagi mana sudah? Ini hadis Nabi anak Abul Arwah Adamu Abul Basar. Artinya aku Abul Arwah Bapak segala ruh. Ini Nabi lah. Jadi yang dimaksud anak Abul Arwah ini Muhammad. Jadi masuk Abul Arwah ini Muhammad. Ini Muhammad masih sallallahu alaihi wasallam, ini belum Rasulullah. Karena Nabi kita belum dilahirkan. Belum diangkat jadi Rasul. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yang diutus kepada Nabi Adam. Merasa Nabi Adam, rasa Nabi Adam bukan Adam lagi. Rasa Nabi Adam Muhammad. Ingat bukan Muhammad Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita diberitakan berwasilah. Jadi Muhammad ini Muhammad Rasulullah. Setelah Nabi Adam membuka dua mata, Nabi Adam bilang kepada Nabi Adam, Siti Hawa sedang aja di sini asal belum Nabi Adam belum sekuan lagi nih. Karena ini Nabi Adam Siti Hawa ini sedang aja jadi Siti Hawa lah. Sudah rasa sekuan, Nabi Adam membuka dua matanya. Pintu taubat terbuka, pintu keridhaan terbuka, pintu rahmat terbuka, pintu hadrat terbuka. Diampuni semua dosa Nabi Adam, dikembalikan oleh Allah ke khalifahan Nabi Adam. Payulah sehat bahagia. Jadi ujar Nabi kita, Nabi Adam berdoa. Ini Nabi kita mengatakan lawan sahabat. Doanya kayak ini. Allahumma ini doanya. Allahumma ini